Apa yang Anda pikirkan ketika melihat mobil Vietnam seperti ini? Pasti yang dipikirkan adalah mobil taksi kan, VF E34. Itu dipakai di Jakarta dengan nama Sun SM. Di Vietnam itu banyak sekali. Mamang udah pernah ke Vietnam dan melihat aslinya. Jadi VF E34, VF5, VF6 yang baru aja, ini udah jadi mobil tempur di sana. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan mobil ini. Mobil listrik ini dipakai di sana. Ekosistemnya juga sudah banyak, jadi gampang dan menjadi market leader nomor 1 di Vietnam. Makanya dengan bangga, VinFast itu pakai V semua nih, karena negaranya juga depannya dari V, Vietnam. Kenapa Mama bilang nggak ada yang salah? Mobil ini tuh sebetulnya enak, semuanya enak dipakainya, desainnya nggak ada yang salah. Cuma memang kalau VF6 sama E34 itu seperti kayak upgrade gitu di VF6-nya. Kayak handphone lah. Kalau si VF E34 itu kayak Samsung A56 gitu ya. Kalau ini tuh versi S-nya. S23 atau maybe S22-nya. Ya, jadi upgrade itu jauh gitu. Dengan kemampuan mesin yang ada, dengan fitur-fitur yang ada, mobil ini tuh seperti upgrade dari E34. Jadi kalau udah pernah naik taksi Sun SM itu biasa banget kan untuk sebuah mobil listrik. Tapi ini tuh jauh banget enak, lompatannya tuh jauh sekali. Nih, lampunya LED, proyektor, semuanya bagus. Terus dikasih velg yang besar seperti ini. Jadi ini versi yang plus. Jadi ada dua varian, ada yang Eco, ada yang plus. Yang plus dikasih velg ring 18 seperti ini. Depannya cakram, belakang cakram, common mobil listrik udah pasti harus pakem. Pakainya merek Sailun. Nih, Sailun. Mamang udah pernah pakai juga sama Omobi. Ini bannya juga nggak salah, sebetulnya enak-enak aja dipakai untuk keluar kota dan termasuk empuk bannya. Terus dengan aksesoris-aksesoris seperti ini, ada mengkilat-mengkilat sebelah sini, itu common. Terus ini kan versinya adalah versi crossover yang compact. Panjangnya hanya 4,3 meteran, ya kurang dari itu. Terus lebar-lebarnya juga sesuai dengan crossover compact. Makanya dikasih tambahan-tambahan daging seperti ini di off-road fender dan sampai ke sini. Itu udah biasa. Makanya nggak ada yang aneh sebetulnya di mobil ini, itu nggak ada. Tuh, lihat antena, sirip hiu, tailback lamp, topi belakang, wiper, rear defogger, dengan V lagi. Dia bangga banget dengan huruf V karena Vietnam gitu ya. V, terus juga di sini ada lampu-lampu lagi. Sini juga ada sensor-sensor belakang, sudah lengkap di VF6. Kita lihat dalamnya. Nah, dia ditaruh di depan mesinnya karena memang penggerak roda depan. Mesinnya oke sekali, tenaganya. Mamang udah pernah coba sama Omobi juga di vlog, itu jangan lupa tonton di situ karena semua ada fitur-fiturnya. Untuk yang plus, dia punya tenaga 201 horsepower dengan torsi 310 Nm. Ke roda depan dengan transmisi single khas elektrik ya, itu. Cuman power delivery-nya juga oke. Nanti Mamang ceritain pas impresi ya. Terus ada juga tipe Eco yang di bawahnya itu yang menghasilkan baterai yang lebih irit gitu. Yang ini sih cuma 430 km untuk versi NEDC. Baterainya taruh mana, Mang? Di sini. Taruhnya di bawah sini. Keras sekali. Dah, kapasitasnya 59,6 kWh. Ya. Yang ngecasnya tuh lumayan kencang, dia bisa nerima nelen sampai 150 kW. Cuma waktu itu Mamang coba sama Omobi, itu baru di sampai 90 aja karena sharing. Kita belum pernah ngecas ini lagi, cuman katanya bisa nelen sampai 150 kW, which is itu lumayan kenceng. Baterainya sama gedenya, Eco sama Plus, cuman kalau yang Eco itu lebih jauh lagi jarak tempuhnya, 470 km sekali ngecas versi NEDC. Ini dalamnya, tuh kan. Mamang kalau bisa bilang ya, kalau berada di belakang sini kayak lagi naik Nissan Kicks yang sandarannya itu tegak, joknya tetap empuk, cuman paha tersangga dengan baik. Kaki bisa masuk ke dalam sebelah situ tuh, bisa masuk. Terus dikasih armrest, dikasih
cup holder dengan bagus yang keluarnya tuh enak gitu tuh. Kan keren ya VinFast. Terus dikasih 3 buah headrest, kelegaannya segitu, 5 jari atasnya. Oke, headroomnya. Dikasih lampu yang model pencet seperti ini. Tuh. Terus di sini ada empuk-empukan lagi. Di sini kasih warna gold, di sini hitam. Perpaduannya hitam, coklat, gold jadi satu. Kasih power window, kasih speaker di bawah sini, kasih kantong-kantong sebelah sini, kasih ventilasi AC nih. Tuh, dikasih USB-A 2 buah. Yang kerki di sini adalah di sini kan semua tipe VinFast VF6 itu adalah 6 buah speaker. Yang ternyata 4 buah di bagian pintu, setiap pintu itu ada gitu ya. Twitternya biasanya di depan, yang ini malah nggak ada. Dikasihnya di kuping penumpang. Ini tuh nggak ada mobil lain yang dikasih tweeter di sebelah sini. Biasanya di sebelah sini gitu ya kan. Yang alhasil kalau penumpang depan itu kurasa kurang kencang, di belakang udah pengang banget. Serius, ini ya unik menurut Mamang gitu ya. Di belakang tuh serasa kayak pakai Walkman. Di kiri dan kanan pintu, kupingnya masuk pas di kuping penumpangnya. Yang bikin penumpang itu agak budek jadinya. Jadi yang di depan penumpang itu, yang di sini row 1 itu biasa aja, di belakang tuh udah kencang banget gitu. Dah, kita ke depan. Depannya kayak gimana, Mang? Kayak gini nih. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah juga dengan mobil ini. Mobil itu enak-enak aja gitu. Tuh, posisi duduk yang memang di setting sama VinFast itu jadi yang paling tinggi atau commanding di sini. Cuman senengnya VinFast dia ngasih pemandangan atau visibilitas keluar itu yang lega sekali. Dashboardnya dikasih rendah, udah gitu dikasih HUD yang sayangnya itu terlalu ngedelep. Kalau kitanya kurang tinggi, si HUD-nya nggak kelihatan jadinya. Terus ada perbedaan antara yang plus sama yang eco. HUD yang plus itu lebih terang sedikit daripada yang eco, nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Terus ini dikasih, ini keras ya, tapi ini dikasih empuk semua. Ada gold lagi, ada keras-keras sebelah sini. Joknya pun empuk. Untuk versi yang plus dikasih electric seat yang ada 6 way gitu ya. Udah proper. Cuman memang sayang, nggak ada yang salah sama mobilnya. Cuma memang ada beberapa yang kurang ketemu garisnya. Coba kalau ini agak dimunculin dikit, bagus nih ketemu garisnya. Kalau ini kurang ketemu. Cuman untuk build quality semuanya bagus-bagus, nggak ada yang bergoyang. Sampai di sini pun itu kuat-kuat semua. Cuman antara garis itu kayak nggak ketemu gitu. Dah, itu aja. Power window, tombol-tombolnya empuk-empuk semua, dan ini all auto semua. Aneh banget, keren. Tuh. All auto, up and down, keren sekali. Terus untuk versi yang plus sama yang eco, yang plus itu dikasih auto fold, sedangkan yang eco itu nggak dikasih. Dan ya seperti kita ketahui mobil sekarang itu pencet-pencetan udah dirubah ke dalam sini. Ya, sampai speedometer pun di VinFast VF6 itu berada di sebelah sini semua. Tuh. Kan ini sampai ada peringatan-peringatan gini, itu kelihatan semua. Fasten seatbelt ya, biar enak itu kelihatannya. Nah, di sini ada speedometernya, ada posisi giginya, ada indikator baterai, di sini ada RPM-nya. Nanti kalau kita ngegas itu kelihatan di sini, sampai regeneratifnya itu juga kelihatan. Ada jam digital, ada odometer. Nah, di sini juga ada pengaturan kayak nih, kayak gitu ya. Ini untuk buka bagasi. Sayangnya juga bagasinya nggak buka secara otomatis, cuman ngebuka kuncinya doang. Dah, selesai. Jadi aja kebuka kan. Nanti tutup ya, jangan lupa ya. Iya. Terus di sini ini ada pengaturan untuk spion kanan, spion kiri. Itu ya. Yang pengaturannya di sini tetap. Mamang sih kurang demen. Kalau Mamang. Terus lampunya itu ada auto headlamp. Sedangkan yang versi Eco itu nggak ada auto headlamp. Itu ya. Car mode ini adalah untuk mode drive mode gitu ya. Ada Eco, normal, sport. Kalau digeser lagi ke sini, ini adalah pengaturan regen ya, mau low, high, and off gitu ya. Regennya. Tapi kalau di sini, ya gitu. Terus kalau pengen lebih detail lagi, sini set.
Creep mode, ada on atau off, ESC, traction control, ada semua di sini. Dah, itu untuk speedometer. Nah, sekarang entertainmentnya. Entertainmentnya itu ada yang namanya nih. Memang udah coba juga ya Apple CarPlay, Android Auto secara wireless, itu it's oke banget, malah nggak pernah putus di jalan. Terus ada Drive Aid, ada Gains, ada pengaturan EV, tuh statusnya 96%, berapa range-nya itu kelihatan semua. Terus juga ada Drive Aids, ini kan ADAS ya, tuh ADAS-ADASnya sudah lengkap semua. Ada adaptive cruise controlnya juga udah ada, lane driving gitu ya, udah ada semua. Sayangnya di sini mungkin ini belum diupdate sama VinFast. Yang sayangnya lane following assist-nya belum bekerja dengan sempurna pada saat ini ya, mungkin belum di-update lagi, jadi cuman warning saja. Padahal di browser ini sudah ada. Ya, itu. Oke, terus di sini ada media, phone, service, kapan gitu ada di sini. Tuh sampai ada TPMS lengkap. Terus juga setting. Tuh sampai sound, vehicle, security, light, general. Soundnya ya kalau Mamang bilang ya sebetulnya udah cukup oke, cuman sayang nggak dikasih Twitter di sini. Ini pada udah disediain lubang Twitter, atau mungkin ini di bumpet ya, nggak ada lubangnya ya, malah cuman udah disediain. Aneh banget malah dikasih di belakang. Jadi surround sistemnya tuh bukan di depan stage-nya, di belakang kita. Yang nyanyinya ada di belakang. Berarti yang di belakang harus nyapu. Iya betul sekali, nyanyi ah. Oke, device udah gitu. Terus yang unik lagi dari VF6 adalah ini, yang orang-orang tuh khawatir sekali sama dipencet-pencet anak-anak. Ya memang nanti Mamang cobain aja kalau misalnya kita lagi berkendara di D, apakah bisa dipindah ke R. Terus sini ada putar-putaran volume yang Mamang masih suka nih. Volume itu diprioritaskan, tombol hazard, terus juga tombol central lock. Oke, tempat nyimpen-nyimpen banyak Abang praktisan gitu. Di tengah sini ada 2 cup holder, sebelah sini juga ada tempat nyimpen tuh. Dalam sekali ini, bisa nyimpen botol mineral 1,5 liter nih, bisa bluk gitu ya. Ada 2 buah USB A, ada power socket juga 12 volt di dalam sini. Terus juga ada nih yang soft opening, keren betulnya. Terus untuk yang di sini ada kisi-kisi AC, sini ada tempat nyimpen lagi nih. Tuh di bawah sini ya nggak ada. Di pintu bisa nelen botol-botol minuman yang kecil-kecil. Tuh ya, di bawah jok masih bisa dikit lah. Terus di atas ini ada vanity mirror tanpa lampu. Iya, sayang sekali. Tapi di sini kalau nggak salah ada deh. Kamu ada nggak? Oh nggak ada coy, sayang sekali. Terus mode night and day. Terus juga ini yang tombol model tekan. Ada tombol SOS di sini. Pencet nggak ya? Jangan dong. Jangan ya. Kita kan nggak dalam kondisi gawat darurat gitu. Setir lupa Mamang. Nih, setirnya ada perbedaan sama yang Eco. Kalau yang Plus dapat kulit-kulitan seperti ini, namanya vegan leather kalau kata VinFast. Terus kecil. Ini kayak setir simulasi mainan gitu loh. Enak digenggamnya sebetulnya. Ada tombol-tombol kesenangan sebelah kanan, ini adalah untuk urusan adaptif dan ada ADAS-nya. Yang kiri adalah untuk urusan entertainment. Nah, combination switch di sini yang ini itu untuk wiper. Wipernya juga udah auto. Kalau yang Plus dapat, kalau yang Eco nggak dapat. Pokoknya gimana ya? Kalau memilih yang pilih VF6, kata Mamang sih sayang banget kalau pilih yang Eco gitu ya. Perbedaan jarak tempuhnya ya cuma beda 50 kilo, cuman fiturnya bener-bener dipangkas sekali sama VinFast gitu ya. Sebelah kiri nih adalah untuk lampu sen dan lampuan ngedim-ngedim gitu. Jadi kalau mau pilih yang Plus sih, lebih bijak sih. Beda hampir 60 juta gitu ya. Cuman dapatnya tuh jauh sekali sama yang Eco. Kecuali kalau emang memprioritaskan baterai yang lebih irit ya, sekitar bedanya tuh 50 kiloan lah gitu. Dah, sekarang Mamang coba mobilnya.
Oke, VinFast VF6 sebetulnya Mamang bisa tarik kesimpulan di awal gitu ya, di awal impresi ini. Karena apa? Mobilnya tuh sebetulnya VF6 ini itu tidak seperti E34 atau yang dipakai taksi di Jakarta Sun SM itu loh, yang hijau-hijau itu ya. Kalau mobil yang itu aja udah bilang, Mamang sih bilang itu average lah, enak dipakainya. Di dalamnya juga merasa nyaman. Nah ini tuh lonjakannya jauh dibandingkan E34. Jadi serasa naik kelas gitu. Dipakainya enak, nyamannya juga oke, joknya empuk, feel-nya natural, setirnya natural, remnya natural, gasnya oke, tenaganya juga oke. Jadi serasa naik dari, ya kalau Mamang bilang tadi kayak Samsung seri A terus pindah ke seri S, ya dapetnya kita flagship seperti ini. Terus Mamang juga ada pernah coba yang namanya VF7 di Vietnam langsung. VF6 itu merupakan mobil yang Mamang belum belum nge-review ya, tapi Mamang udah pernah coba. Tapi VF6 itu serasa racikannya tuh lebih pas untuk bergelut di dalam ibu kota Jakarta ya, kena macet-macet segala macem. Mobil ini tuh lebih compact, suspensinya lebih enak untuk diajak ngebut gitu ya, lebih enak. Top speednya itu diklaim sama VinFast itu sampai 175 km per jam, dan 0 ke 100-nya bisa sampai 9 detik. Mamang akan coba nanti ya di akhir video dikit lah, makanya tonton video ini sampai habis. Handlingnya juga cukup oke untuk crossover yang compact seperti ini. Posisi duduknya juga enak. Terus di sini juga ada tilt and telescopic steering gitu ya, yang membuat titik ergonomis itu langsung dapet gitu. Joknya juga oke. Cuma memang kalau dibandingkan, kalau mending duduk di mana Mang, di row 1 atau row 2? Lebih enak di row ke-1, kayak jomplang banget. Duduk di row kedua tuh keserasa kayak tegak, nggak enak. Cuman kalau di row 1 kita kayak dimanjain sama VinFast ya. Keamanannya juga nggak main-main. Di sini katanya diklaim ada 7 buah airbag untuk versi yang plus, bukan Eco. Eco tuh cuma dapat 4. Mobilnya juga enak nih, lihat kecepatan tinggi ini Mamang 80 km per jam, ini serasa kayak masih di 60, masih di 55 km per jam, padahal mobilnya kenceng gitu. Gak ada yang salah. Kesalahannya cuma minor-minor aja yang menurut kami orang Indonesia, atau misalkan Mamang ya agak dibilang petrolhead, nggak apa-apa lah ya. Kalau petrolhead pasti ada memandangnya yang minus gitu. Cuman kalau untuk sebagai user kita beli mobil VF6 ini nggak ada yang salah, dipakainya enak semua. Suspensinya juga nggak terlalu enjul-enjulan banget. Ini padahal tergolong empuk, tapi nggak enjul-enjulan gitu. Ini hebatnya VinFast VF6, serasa naik kelas. Ini pakai mode Eco, kita pakai mode Sport itu lebih nancep lagi tenaganya, 201 horsepower-nya. Wow. Torsi instannya benar-benar instan. Dan walaupun torsinya segini besarnya, mobil ini tuh nggak ngagetin yang nyetirnya. Jadi kalau misalnya Anda itu baru ngejual mobil bensin terus pindah ke elektrik, itu nggak akan kaget sama VF6 ini. Mungkin kalau E34 E34 itu mungkin agak kaget, tapi VF6 itu nggak akan terjadi. Ini gampang dikenalin mobilnya. Tingkat kekedapannya juga oke. Ini memang suara ban ya, Sailun ini memang agak berisik ya. Cuman gripnya juga masih oke, Sailun. Cuman agak berisik aja. Nih, road noise coba ya. Cukup oke. Traffic noise-nya oke. Suara ban memang agak masuk. Ya suara mesin mah dibilang aja nggak ada ya. Sini. Mamang bilang kekedapan kabinnya 7 dari 10 skornya. Kita coba tarikannya. Kecepatan tinggi juga. Jangan dicoba ya teman-teman. Suspensinya oke. Empuk dapet, kencang dapet. Bisa gitu ya. Kita pakai mode sport. 1, 2, 3.
lebih cepet. Wow, 0-100-nya 8,03 detik lebih cepat dari klaimnya VinFast. Dan itu memang asal aja gitu, bukan yang pakai ditekan segala pedal remnya gitu, nggak usah pakai pedal rem lepas, tinggal gas tuh, wing gitu. Ada spinningnya dikit. 8 detik, kencang juga deh mobil. Oh ya, Mama ngasih tahu juga, ADAS-nya memang ini kayaknya belum diupdate, jadi sampai warning doang, harusnya udah sampai lane keeping. Terus adaptifnya ini termasuk pinter, ya. Yang kalau mobil depannya ngegas, udah mulai menjauh, ngegasnya juga ini nggak terlalu mendadak gitu, jadi nggak bikin mabok gitu ya. Terus ngeremnya juga halus. Makanya ini sebuah upgrade yang jauh banget dari versi VinFast E34 gitu loh. Ya wajar sih dihargain mahal. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.